Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cleon Andelio Jero Ozora Nugroho dari kelompok Selat Malaka. Latar belakang, posisi geografis strategi terletak di antara Pulau Sumatera dan Semenanjung, Malaysia. Selat ini menjadi rute tercepat dan teraman untuk pelayanan nasional. Pusat perdagangan sejarah sejak abad ke-16 dan 17, pelabuhan di Selat Malaka tumbuh menjadi bandar utama tempat bertemunya pedagang dari berbagai belahan dunia. Pengaruh kerajaan, Kesultanan Selat Malaka pada abad ke-15 sempat menguasai jalur ini sebelum ditaklukkan oleh Portugis pada 1511 yang kemudian memicu kolonialisme Eropa di Nusantara. Jalur ekonomi vital. Saat ini selat ini melayani lalu lintas kapal dalam jumlah besar, membawa energi dan komoditas, menjadikannya salah satu titik kumpul perekonomian global. Saya Leonel akan menjelaskan identifikasi kasus yang terjadi di Selat Malaka meliputi sengketa batas wilayah laut, keamanan pelayaran seperti perompakan dan pengeluaran jalur laut. Selain itu terdapat perbedaan kepentingan antara negara-negara yang berbatasan langsung dengan negara pengguna jalur tersebut. Saya Haikal akan menjelaskan permasalahan Selat Malaka dan kepentingan di balik sengketa akan permasalahan. Perbedaan klaim batas wilayah laut antar negara, kepentingan ekonomi yang besar terhadap jalur perdagangan, masalah keamanan seperti pembajakan kapal, kurangnya kesepakatan internasional yang mengikat secara kuat. Kepentingan di balik sengketa. Beberapa kepentingan yang terlibat yaitu ekonomi, jalur perdagangan internasional dan distribusi minyak. Keamanan, menjaga stabilitas wilayah dari ancaman kejahatan laut. Politik, pengaruh dan kedaulatan negara di wilayah perairan. Strategis, posisi telah Selat Malaka sebagai jalur utama dunia. Saya Binara akan menjelaskan mekanisme penyelesaian. Pertama, negosiasi bilateral atau utama. Cara ini dipilih untuk menyampaikan kesepakatan yang saling menguntungkan atau win-win solution melalui diplomasi perbatasan. Kedua, penyelesaian damai atau UNCLOS mengacu pada konservasi hukum laut internasional untuk menentukan batas ZII dan laut teritorial. Ketiga, kesepakatan 2023. Pada Juni 2023, Indonesia dan Malaysia mendatangi perjanjian batas laut teritorial di Selat Malaka, bagian selatan dan Laut Sulawesi. Keempat, alternatif hukum. Jika negosiasi tidak berhasil, opsi lain adalah membaca masalah ke Mahkamah Hukum Laut Internasional atau ITLOS atau ICJ. Saya Alarik akan membacakan dampak bagi Indonesia. 1. Jalur perdagangan utama. Selat Malaka merupakan salah satu choke point energi tersibuk di dunia, di mana hampir 30% perdagangan minyak laut dunia melewati jalur ini. 2. Perekonomian lokal. Penduduk di sepanjang pesisir Selat Malaka, khususnya Sumatera, menjadi lebih terbuka secara sosial ekonomi dan mendapat akses perdagangan internasional yang meningkat kesejahteraan mereka. Ketiga, konektivitas dan logistik. Menjadi jalur arteri utama bagi pengiriman hasil bumi dan komoditas dari Nusantara ke pasar Asia maupun dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu saya Lari Kartananda akan mewawancarai Wamel. Apa pendapat Ibu tentang kasus Selat Malaka? Assalamualaikum. Selat Malaka itu kan jalur pelayanan terpadat, karena di sana juga jadi rawan konflik, jadi banyak kapal-kapal Malaysia yang mencuri ikan di Indonesia. Jadi pendapat Ibu, karena itu rawan konflik, harus betul-betul dibuat cepat secara
jalan nanti perdagangan yang akan tidak berjalan mulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.